kesalahan teknis sedikit. Oke, kita lanjut. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Terima Bapak. kasih. Selamat pagi, Pak. Rupanya segar-segar semua ya. Selalu Biasa siap, masih pagi, Pak. Selalu siap, masih Oke. pagi. Coba biar jelasnya Pak pakai headset dulu ya. Bisa didengar suara Pak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru ini masih pas dipanggil Bapak atau Pak nih? Halo semua, bisa dengar suara Pak? Dipanggil Bisa, Bapak Bisa, saja. Pak. Bapak saja ya? Oke, Iya, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Nah, seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, bahwa sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru bisa mengajari kalian tentang yel-yel. Mau tidak? Mau, Bapak. Tahu, Pak. Oke. Jadi disimak baik-baik ya. Oke. Jadi Pak Guru sebutkan SMP 6 Aisyah. Jawabnya, puji Tuhan, sehat, semangat. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pak Guru ulangi lah. SMP 6 Aisyah. Puji Tuhan, Puji Tuhan. sehat, semangat. Oke, kita mulai ya. Pak Guru memanggil SMP 6 SSA, kalian yang menjawab. Dengar? Oke. SMP 6 SSA. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat, semangat. Sehat, Semangat. semangat. Oke, terima kasih. Pak Eman, Pak Guru minta bantuan untuk membawakan kita doa untuk memulai pembelajaran ini. Oke, silakan. Baik. Pak Guru, teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Sehingga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Eman. Jadi jujur, Pak Eman ini kebetulan tetangga rumah saya, jadi saya kenal namanya ya. Jadi kalian di tahun kemarin sudah melewati di jenjang yang lebih di bawah, yaitu SD. Sekarang kalian sudah memasuki SMP. Sudah kenal Pak Guru? Belum, Pak. Oke, pasti hanya Pak Eman yang kenal Pak ya. Oke, Sudah kenal, baik. Pak. Sudah kenal banget. Oh gitu. Ketemu Pak di mana? Kalau saya Oke, ketemu di tetangga, di jalan. Ya, kalau Eman kesehariannya saya selalu ketemu dia. Oke, baik. Sebelum kita memulai, karena kalian juga baru masuk, Pak Guru juga beberapa minggu terakhir ini Pak Guru ada liburan, jadi Pak Guru ada keluar kota, jadi baru sempat masuk hari ini. Jadi kesempatan ini Pak Guru mau perkenalan dulu ya, perkenalan diri dulu. Jadi nama lengkap Pak Guru itu Stefanus Lado, biasa dipanggil Nus lebih pendeknya Nus. Boleh dipanggil Lado, Stef, Nus, tidak masalah Yang penting dalam tanda kutip tidak boleh kasar, tidak boleh maki apalagi itu Oke. Jadi tentu berbeda kegiatan atau aktivitas Anda selama masih di SD tentu berbeda. Pakaian saja beda Di SD warna putih dan merah, sekarang sudah warna putih dan biru Jadi sikap juga harus berbeda beda. Sekarang Anda sudah memasuki usia remaja, jadi sikap tingkah laku justru dengan yang di tingkat sekarang agak sedikit perbedaan
Bisa tidak? Ya, bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi yang di dalam kelas ini jumlahnya ada berapa orang? Berapa ketua kelas? Halo. 11 orang, Pak. Oh, ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa? Pak Riawan, Pak. Saya Oh, Pak. Riawan. Oh, oke, terima kasih. Jadi Iya, Pak. di dalam kelas ini Kak yang kenal Pak, ada itu 11. Oh, 11 ya, 11 orang. Oke. Jadi Pak, ada data ini, data nama siswa ini. Jadi Pak Guru panggil nama satu-satu ya, sekalian perkenalan ya. Jadi Pak Guru panggil namanya, setelah itu acungkan tangannya, sebutkan asal Suaranya SD-nya. putus, Pak. Oh, begitu ya. Sudah didengar jelas? Jelas, Pak. Oh, oke, oke. Jadi sekarang Pak Guru sebutkan namanya ya. Dian yang mana Dian? Ya, Hadir, Pak. Oke, asal SD-nya Iya. dari mana Dian? SD 6, Pak. jelas sekali, Pak. Oke. Yang berikutnya Widya. Hadir, Pak. Oke, Widya dari mana? Dari SD mana Widya? SD Impres, Pak. Aduh, sebelum lanjut ke yang keempat atau yang ketiga ini nih, untuk Widya nih mengingatkan Pak Guru pada seseorang deh ini. Siapa ya, Namain. Pak? Oh, iya. Ah, janganlah. Sama siapa, Pak? Tidak boleh. Nanti nilai saya bagus ya, Pak. Yang penting rajin belajar ya. Kalau Oke, rajin Pak. belajar pasti nilainya bagus ya. Oke, Pak. Oke. Yang berikutnya Eman. Hadir, Pak. Oke, walaupun Pak Guru sudah kenal tapi tetap Pak Guru harus panggil ya. Iya. Oke, yang berikutnya Wilfridus. Yang mana Wilfridus? Terlambat mungkin, Pak. Belum datang. Oh, begitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Damayanti. Ada Damayanti? Ada, Pak. Oke, hadir ya. Hadir, Pak. Oke, yang berikut Julio. Hadir, Pak. Oke. Paulinus yang mana Paulinus? Hadir, Pak. Paulinus. Wah, gaya rambutmu itu loh. Iya, Oke. Pak. Paling lucu juga di kelas. Oh iya ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya Wimbarini. Yang mana Wimbarini? Iya, Pak. Hadir. Oke, terima kasih. Dari suaranya semangat sekali ya. Yang berikutnya Riawan. Oh, Riawan ketua kelas ya? Mana Iya, Riawan? Pak. Semangat, Pak. Oke. Yang Dari SD terakhir. Teber. Oh, sorry. Oh, iya ya. Yang terakhir Nur Laila. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi dari awal, Pak Guru secara pribadi menyampaikan selamat datang, selamat bergabung di sekolah kita ini SMP Negeri 6 Aisyah. Oke, Pak Guru lanjutkan lagi. Dari awal masuk tadi, Pak Guru sudah menyampaikan, sudah menanyakan nama kalian, terus menanyakan kabar kalian, tadi pagi makan dan tidak. Kira-kira Pak Guru lagi berhubungan apa begitu dengan kalian? Interaksi sosial, Pak. Oke, interaksi. Ada yang lain lagi? Mungkin ada pendapat lain lagi? Komunikasi Pak Guru sedang. mungkin, Pak. Oh, oke, berkomunikasi. Jadi antara siapa tadi namanya? Widya ya? Iya, Pak. Oke, jadi antara Pak Guru dan Widya sekarang kita lagi apa nih sekarang? Lagi interaksi, Pak. Oke, interaksi atau saling berkomunikasi Komunikasi. ya. Lagi komunikasi. Oke. Jadi
pelajaran yang kita mau pelajari hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Oke. Nanti Pak Guru bagikan layar ya untuk bisa kalian lihat. Oke, sudah lihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Oke. Jadi materi yang kita mau pelajari hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Oke, sebelum lanjut Pak Guru mau tanya satu orang dulu. Paulinus, tadi pagi dari rumah ke sekolah berpamitan dengan Mbah Mama tidak? Dengan istri, Pak. Ya? Iya, dengan mama. Dengan istri? Dengan mama tadi, Pak, karena Bapak jauh. Oh, Bapak jauh Iya, begitu. mama yang ada di rumah. Berpamitan itu hanya ucapkan Bapak, Mama, saya ke sekolah atau sambil salin tangan begitu atau cium tangan begitu? Pamit saja, Pak. Oh, pamit saja ya. Bilang, Soalnya kalau seumuran kita kalau sampai cium tangan, aduh, tidak enak dipandang. Oke, Pak Riawan. Halo? Oke, rupanya. Oke, Pak Guru tanya ke Nur Laila. Bisa dengar suara Pak? Nur Bisa, Pak. Laila. Oke. Dari berangkat ke sekolah, dari rumah menuju ke sekolah tadi, kira-kira Ya, ketemu. Pak. Oke, Riawan. Oke, sudah tersambung. Sabar ya, Ya, Riawan. Pak Guru tanya Nur Laila Siap. dulu. Oke. Ya, Ya, Nur. Ya, Dari rumah ke sekolah tadi di jalan ketemu sama siapa? ketemu sama teman-teman. suaranya putus-putus, Pak. Jujur aja. Oh, teman-teman. Iya, teman-teman yang satu sekolah. Iya. Di jalan buat apa? Kira-kira dalam perjalanannya buat apa? Mau ke sekolah. Apa yang kalian lakukan di jalan? Mungkin ngobrol atau apa, ketemu siapa? Ya, ngobrol. Oke. Jadi kegiatan kita hari ini seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi bahwa kita mempelajari tentang interaksi sosial. Seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, menanyakan kepada Pak Paulinus, Nur. Jadi aktivitas pagi tadi Anda sebelum berangkat ke sekolah memberi salam kepada orang tua, berpamitan. Yang berikutnya lagi Nur Laila ketemu orang di jalan jalan bersamaan teman menuju ke sekolah. Itu merupakan semua itu contoh dari interaksi itu sendiri. Oke, sebelum kita melanjutkan atau mendalami materi ini, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan yang pertama itu setelah kalian mengamati video dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial itu sendiri. Lalu yang kedua, dengan kegiatan diskusi sebentar nanti, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi syarat-syarat interaksi sosial. Yang keempat atau yang terakhir, ciri-ciri dari interaksi sosial itu sendiri.
Sudah dengar semua? Dengar, Sudah, Pak. Oke. Oke. Jadi untuk lebih memperdalam lagi materi ini dan kegiatan kita sebentar nanti, Pak Guru mau membagikan kelompok ya. Jadi dengan kekuatan kita dengan 10 orang, jadi Pak Guru dibagi 3 ya, dibagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu Pak Guru pilih ketuanya di Eman ya. Mana Eman? Siap? Siap, Pak. Oke, yang berikutnya lagi di kelompok 2 Pak Guru percayakan di Julio, siap? Siap, Pak. Oke, dan kelompok yang terakhir Pak Guru percayakan di Riawan ya. Minta maaf, mungkin Pak Guru tidak memakai demokrasi, Pak Guru tentukan karena memang waktu kita yang disediakan ini terbatas, jadi Pak Guru tentukan memang dari sini ya. Oke, jadi itu untuk kegiatan kita sebentar nanti di dalam kegiatan diskusi kelompok. Oke, sebelum memulai kegiatan diskusi kelompok, kalian Pak Guru berikan ini, mau tidak? Mau, Pak. Oke. Oke. Sudah bisa dilihat? Halo. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. oke. Di situ ada gambar apa di situ? Gambar 1 tentang apa di situ? Orang Gambar bersalaman, Pak. Bersalaman ya. sepak bola terkenal, Pak. Ronaldo Oke. dan Messi. Ronaldo dan Messi. Siapa pu idola nih kalau Pak Guru boleh tahu di antara 2 orang ini? Lagi bersalaman, Pak. Mungkin dapat Ballon d'Or itu. Oh ya, kira-kira dari kedua pemain bola tersebut siapa yang mengidolakan Cristiano Ronaldo? Coba angkat tangan siapa? Saya, Pak. Oke, Eman. Oke, mungkin mirip ya sama Ronaldo mukanya ya. Makanya mengidolakan si Cristiano Ronaldo. Terus yang mengidolakan Messi siapa? Halo. Yang cewek-cewek ini tidak ada idolanya di pemain bola ya? Aduh, Ronaldo sama Messi ganteng-ganteng begitu kok masa tidak idola Cuma sih? Ronaldo yang saya sukai, Pak. Oh, begitu. Oke. Gambar yang berikut Anda lihat apa di situ? Tanda tanya, Tanda Pak. tanya. Bapak tuh. guru. Oke, jadi di tanda Bapak, tanya Bapak guru lagi pakai masker. di gambar yang kedua itu memang seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa tanda tanya ya, Iya. Oke. Jadi itu Pak Guru mau sengaja ya, mau sengaja biar kalian tuh penasaran ya, penasaran. Di balik tanda tanya itu ada sesuatu yang menarik ya, menarik. Pak Guru setidaknya membuat motivasi Anda supaya bisa semangat ya. Kira-kira ini pelajaran ini kira-kira seperti apa manfaatnya buat saya ya. Sebelum kita lanjut yang ada tanda tanyanya, kita duluan ke gambar 1 ya. Tadi sudah disampaikan bahwa si Cristiano Ronaldo sama Messi ini saling berjabatan tangan ya. Iya, Pak. Oke. Berjabatan tangan itu kontak fisik atau tidak, Widya? Kontak fisik, Pak. Tangannya bersentuhan. Oke, tangan bersentuhan. Oke, terima kasih. Kira-kira dari foto yang kita amati, mereka berdua saling berkomunikasi atau tidak, Dian?
Iya Pak, saling menanyakan kabar sepertinya Pak. Oh. Coba Pak Guru tanya, kira-kira mereka kedua tuh mengkomunikasikan apa sih? Siapa yang bisa tebak antara Ronaldo sama Messi? Tanya kabar, Pak. Saya Pak. Oh ya oke, Saya Riawan. Pak. Oke. Oke, Mungkin Riawan. mungkin Messi lagi mengucapkan selamat kepada Ronaldo karena mendapatkan Ballon d'Or Oh, sebagai pemain mungkin. terbaik. Oke. Jadi kita ini hanya menebak saja ya, kita tidak tahu bahwa apa yang mereka sampaikan di sana. Tapi Pak Guru punya feeling sendiri deh. Kayaknya si Cristiano Ronaldo tuh menyampaikan ke Messi katanya di kelas kita nih ganteng-ganteng dan cantik-cantik sih kayak. Benar tidak? Mungkin. Apalagi Julio pasti Messi bilang, waduh, kayaknya mirip abang saya deh ini. Ada Oke. aja Pak. Itu di gambar yang pertama ya. Kita lihat gambar yang ada tanda tanyanya. Mau lihat itu ya anak-anak? Halo? Mau Pak, mau. Penasaran Mau, Pak, Pak. melihat gambar apakah itu? Mau Pak. Oke, Pak Guru hapus ya. Lihat tidak? Luar biasa, Bapak lagi berhubungan dengan Pak Jokowi, presiden kita. Hebat. Oh jelas dong, kalian tuh Pak Guru beda. Bangga Oke. jadi muridnya, Pak. Ngomongin Lihat di apa gambar tuh kedua. Pak? Boleh saya tebak Bapak ngomongin apa Pak? Ini si presidennya tanya ke Pak Guru. Minta Nilai- sepeda pasti Pak. Nilai di murid Pak Guru itu pintar-pintar atau tidak? Atau nilainya tinggi-tinggi atau tidak? Ya saya sampaikan, oh anak saya itu Jelas pintar-pintar lah, Pak, semua. tinggi-tinggi nilainya. Oh, jelas. Saya bilang bagaimana Bapak? Kira-kira bisa berikan mereka hadiah apa gitu? Mau tidak hadiah dari Bapak Presiden? Mau? Mau Pak, sangat senang sekali. Oke, jadi di foto ini Pak Guru ambil, itu Pak Guru sedang berkomunikasi dengan beliau bahwa kalau kalian di ujian semester ini kalau dapat nilainya tinggi-tinggi semua, otomatis satu ekspedisi sepeda akan dikirim untuk kalian semua. Tepuk tangan dong, Jadi harus ya, semangat semangat rajin belajar biar dapat hadiah dari Bapak Presiden, Oke. Lalu antara Pak Guru dan Bapak Presiden itu lagi apa di situ? Telepon-teleponan Pak. Lagi komunikasi, Pak. Oke, lagi Berinteraksi. komunikasi. Oke, Pak Guru tanya ke Ibu Wimbarini. Sorry, Iya Pak, maaf ya. iya. Oke. Panggil Ibu sama Bapak. Oke, sorry ya. Antara Pak Guru sama Pak Presiden dekat atau jaraknya jauh? Jauh Pak. Presidennya Oke. di mana? Bapak di rumah kayaknya ya Pak ya? Kayaknya Pak Guru di mana ya ini nih? Lagi nyasar kayaknya Iya. Makanya Pak telepon Pak Presiden. Iya. Oke, media apa yang Pak Guru gunakan di sini? Telepon Pak, pakai HP. Pakai HP. Jadi otomatis di dalam foto ini antara Pak Guru dan Pak Presiden otomatis Handphone, Pak. tidak saling. Oke, Riawan. Interaksi Pak, tapi interaksinya nggak langsung ya Pak. Oh iya, benar sekali. Mungkin ada yang lain lagi? Sama Pak, Berinteraksi, Pak. interaksi tidak langsung Pak itu. Oke, interaksi tidak langsung Pak Gurunya di Flores, Pak Presidennya ada di Jakarta sana. Tapi lewat media HP tadi yang kita sebut atau handphone tadi, Pak Guru bisa komunikasi dengan beliau walaupun hanya bisa mendengarkan suaranya saja Waktu pertama saya halo, aduh Pak Presiden ini, aduh ini suara orang Flores kok, aduh buat gendang telinga Bapak bisa
Tuli nih di sini, ya. Jadi beda itu karakter kami orang Flores ya, keras, ya, keras. Oke. Dari kedua gambar ini mau nonton video tidak? Mau, Pak. Oke, mau. Oke. Untuk kalian apapun Pak Guru berikan, ya. Oke. Semangat tidak? Halo anak-anak, semangat? Semangat, masih semangat, Pak. Oke. Pagi, Pak. Oke. Oke, kita saksikan videonya ya, Pak Guru putar. Itu Pak Polinus lagi ngapain itu? Oke. Sudah? Halo. Sudah Pak. Oke. Jadi di dalam video ini itu waktu Pak Guru masih kuliah ya. Jadi yang dibicarakan di dalam itu Bapak dosen saya ya. Itu nama dosennya dari kalau tidak salah dari Australia, hanya memang sudah fasih menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi dosen yang pertama itu dari Australia, terus yang kedua itu yang lagi memberikan kuliah itu dosennya dari Bali kayaknya itu dosennya. Dosen itu dari Bali. Oke, dari kalian sudah mengamati video tadi, apa yang sedang dijalankan di dalam tadi? Heran Paulinus. Pak jadinya. Heran? Kenapa heran? Ya itu Oke. teman-teman tadi itu. Masa? Emangnya Riawan kenal sama orang-orangnya di dalam? Kenal banget. Oh, kenal banget. Oke, terima kasih. Pak Guru mau tanya ke Paulinus. Paulinus, Iya, Pak. dari video yang Pak Guru sampai berikan tadi, apa yang Anda pikirkan tentang video itu? Seorang yang lagi berinteraksi, Bapak. Interaksi itu tidak selamanya harus tatap muka. Ternyata interaksi itu bisa juga jarak jauh menggunakan teknologi zaman sekarang, yaitu seperti yang dia tayangkan tadi itu barusan. Oke, terima kasih Paulinus. Berikan tepuk tangan untuk Paulinus ya. Oke, terima kasih. Coba Pak Guru tanya lagi ke Damayanti. Damayanti, setelah kamu nonton videonya, kira-kira apa yang dari mengamati video tadi?
Oke, lanjutkan. Tadi saya lihatnya itu seperti komunikasi tidak langsung ya Pak. Online itu ya ketemu sama teman-teman ya. Oh iya, terus? Jadi melakukan komunikasi secara tidak langsung. Oke, komunikasi tidak langsung ya. Jadi banyak orang tidak di dalamnya itu. Kenapa Pak? Yang di dalam video itu lebih dari satu orang atau hanya satu orang? Oh ya, lebih dari 1 orang. Ada 8 mungkin lebih itu Pak melakukan komunikasi secara tidak langsung. Oke, terima kasih ya. Damayanti ya, Damayanti, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan untuk Damayanti ya, boleh teman-teman. Oke, mungkin ada yang lain bisa sampaikan pendapatnya mengenai video tadi. Oke, siapa lagi? Ayo, harus berani. Iya Pak Guru. Oke. Mau jawab. Oke. Bimbarini, halo, silakan. Iya, tadi di videonya kan kata Bapak waktu kuliah ya Pak ya. Iya, waktu itu kuliah. ada dosen dengan banyak mahasiswa Pak. Berarti interaksi itu bisa dilakukan satu orang dengan orang banyak Bapak. Oke, terima kasih banyak. Ayo tepuk tangan untuk Bimbarini. Oke, rupanya teleponan Pak Guru sama Pak Presiden bisa terwujud nih sepeda satu ekspedisi nih akan dikirim nih kalau anak-anaknya Pak Guru nih pintar-pintar semua nih. Oke, Pak Guru sebelum melanjutkan ini, kira-kira dari gambar yang tersajikan ini dengan video yang sudah diputar tadi, kira-kira apa yang terlintas di benak Anda? Coba satu orang berani. Dari ketiga itu kira-kira perbedaannya apa? Coba satu orang bisa menyampaikan pendapatnya, ayo. Saya Pak. Oke, Dian, silakan. Kalau melihat dari gambar dan video tadi, jadi interaksi itu jenisnya ada 3 Pak. Ya, oke. Antara individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok Pak. Oke, terima kasih banyak, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Dian dulu, ayo. Oke, yang berikutnya Pak Guru mau tanya lagi kepada siapa yang Pak Guru belum tanya nih ya. Oke, Riawan lagi ya, ke ketua kelas lagi. Riawan. Iya Pak, ya. Oke, selain yang disampaikan Dian tadi, kira-kira apa pendapatmu menyangkut gambar dan video tadi yang sudah disaksikan? Menurut saya sih Pak, gimana ya? Ini ada interaksi, kalau Messi sama Ronaldo itu interaksi individu antar individu nampaknya, Pak. Kalau yang di video tadi itu interaksi individu dengan kelompok. Mungkin itu yang bisa saya tangkap, Pak. Oke, terima kasih Riawan untuk jawabannya. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Atau mungkin bisa menjelaskan atau bisa memberikan kira-kira faktor apa yang sehingga mereka melakukan di situ? Contoh gambar pertama, Messi sama Ronaldo lagi berjabatan tangan. Gambar yang kedua, Pak Guru masih berteleponan sama Pak Presiden. Kira-kira faktor-faktor apa yang di gambar itu harus dilaksanakan atau harus dibuat?
saya Pak coba menjawab. Oke, Dian, lagi-lagi Dian. Dian ini kayaknya anak pintar nih dia nih. Oke, silakan Dian. Jadi kalau melihat gambarnya itu kan kalau di gambar 1 itu kan interaksi individu dengan individu. Nah, syaratnya kalau kita mau berinteraksi atau dapat dikatakan berinteraksi harus ada kontak dan ada komunikasi. Baru bisa terjadi interaksi, Pak. Kalau nggak ada dua-duanya itu bisa dikatakan itu bukan interaksi, Pak. Terima kasih. Ada yang lain lagi mungkin dari segi ciri, kira-kira ciri-cirinya bagaimana dari ketiga paparan yang Pak Guru sudah berikan tadi? Iya Bapak, mau coba lagi Bapak jawab. Oke, berani lagi. Oke, terima kasih. Lanjut. Coba apa yang mau disampaikan? Iya, ini interaksi itu ada dua, ada interaksi secara langsung dan interaksi tidak langsung, Pak. Oke, terima kasih. Coba, Eman, yang langsung tuh kira-kira di gambar yang mana? Iya, kalau menurut saya sih yang langsung itu bergambar 1. Oke, di gambar 1. Iya. Oke. Paulinus, yang tidak langsung kira-kira di gambar mana, Paulinus? Gambar yang kedua, Pak. Oke, gambar yang kedua. Termasuk video ya, itu tidak langsung ya. Oke, itu menggunakan media. Oke. Kira-kira Pak Guru mau tanya, kira-kira apa ini tujuan ini? Tujuan contohnya Pak Guru lagi teleponan, terus video tadi dosen menyampaikan materi atau perkuliahan kepada mahasiswa. Itu kira-kira tujuannya apa? Ayo satu orang. Coba Julio, ayo Julio. Ya Pak, contohnya mereka, maksud saya mereka saling berhubungan itu untuk memenuhi tujuan tertentu atau memenuhi kebutuhan mereka. Oke, tujuan dan kebutuhan ya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih ya Julio. Coba ada yang lain lagi? Kira-kira apa tujuan dari kedua gambar dan video tadi? Vidya mungkin? Oke, Vidya coba. Tujuannya mungkin untuk menyampaikan sesuatu, Pak. Oke, menyampaikan sesuatu ya. Oke, jadi terima kasih kalian sudah melihat gambarnya, menonton videonya. Jadi Anda sudah bisa mereka-reka bahwa oh yang di dalam gambar itu kontak langsung, oh ada yang kontak tidak langsung, ada yang lewat media, oh tujuannya seperti ini untuk seperti yang sudah dikatakan Julio tadi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Untuk lebih memperdalam lagi, sudah yang dari awal Pak Guru sudah sampaikan tadi bahwa Pak Guru sudah bagikan kelompok. Jadi Anda silakan ke kelompoknya masing-masing. Anda mengerjakan soal-soal tadi. Bukan soal ya. Anda mengamati gambar tadi, kira-kira apa yang terjadi di dalam. Terus kira-kira mereka itu berinteraksi itu kira-kira interaksi itu apa, Jadi soalnya kegiatan diskusinya sudah Pak Guru tuangkan di LKPD-nya yang Pak Guru bagikan tadi. Silakan masing-masing kelompok kerjakan itu ya. Bisa tidak? Semangat tidak? Semangat dong, Pak. Oke, harus semangat apalagi masih pagi, anak masih muda-muda masih semangat kuat harus lebih semangat. Oke. Jadi dari paparan gambar tadi, video tadi di masing-masing kelompok silakan kerjakan di lembar kerja peserta didik atau LKPD tadi Pak Guru sudah siapkan, silakan kerja di kelompoknya masing-masing Oke. Pak Guru kasih waktu berapa menit ya di jamnya Pak Guru?
20 menit lah, karena ini materinya tidak terlalu luas, Pak Guru kasih 20 menit, Oke, silakan kerja. Di dalam diskusi itu atau di dalam kelompok itu harus aktif ya, karena penilaiannya itu Pak Guru memonitoring kalian ya, memonitoring kalian, melihat kalian aktif atau tidak di dalam kelompok mencari informasi ya dari buku atau dari internet, silakan ya. Perlu ingat juga kalau memang dapatnya lewat internet, jangan lupa ya website atau sumbernya itu didapat dari mana ya, harus dicantumkan itu ya. Oke, waktu selesai. Sudah beres semua? Semua kelompok? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang tidak aktif mungkin di dalam kelompoknya? Pak Guru yakin aktif semua ya? Aktif ya, semuanya aktif ya. Oke, terima kasih. Baik. Untuk mempersingkat waktu, Pak Guru persilakan kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1 di siapa tadi? Pak Guru sudah sampaikan tadi. Halo. Juliano, Saya, kelompok Pak. 1, Pak. Saya kelompok 1, Pak. di Eman, maaf ya. Kelompok 1-nya di Eman. Teman Oke. Eman, Pak. Oh ya, oke. Maaf ya, Eman sama Julio. Oke, Eman. Pak Guru persilakan ya, untuk yang lain, kawan-kawan yang lain, adik-adik, tolong dengar baik-baik ya. Kira-kira sebentar mungkin apa yang perlu disampaikan, tambahan, kritik, atau saran, silakan ya. Oke, kita dengarkan paparan diskusi kelompok dari kelompok 1. Oke, silakan, Eman. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Mungkin yang pertama tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu dan individu, antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Contohnya dalam masyarakat itu bergotong royong atau kerja bakti, itu interaksi. Ya. Terus mungkin tujuan manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupan itu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan dan ketertiban. Mungkin kebutuhan pokok itu seperti makanan, pakaian, perumahan, seperti itu, Pak. Oke. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Eman bersama anggota kelompoknya ya, sudah mengerjakan ini dengan baik. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya, Pak Guru minta kita saling berdiskusi ya atas hasil yang diberikan atau yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi ya. Oke, dari kelompok 2 mungkin atau kelompok 3 mungkin ada masukan atau saran atau tambahan untuk kelompok 1, untuk teman-teman kelompok 1, dipersilakan. Sudah bagus, Pak, tampilannya. Oke, tampilannya sudah bagus, jadi sudah dipahami semua ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Guru, harap mudah-mudahan apa yang disampaikan kelompok 1 itu sudah dipahami dengan baik ya, anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Yang berikutnya kita dengarkan paparan untuk kelompok, kita lompat dulu ya, lompat ke kelompok 3. Coba kelompok 3 di siapa tadi? Di Pak Paul atau Julio?
Pak Paul, Pak. Oke, Bang, itu kelas kayaknya tadi. Oh, di ketua kelas ya? Atau? Oke, silakan ketua Ya, ini kelas. Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, oke. Ya, dari video dan gambar yang diputar tadi, ada beberapa hal yang bisa saya tangkap bersama teman-teman, yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Oke. Pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang ya. Ya, oke. Nah, jadi karena lebih dari 1 orang, maka membutuhkan adanya aksi. Ada aksi, ada reaksinya juga ya Pak. Oke. Kemudian adanya komunikasi. Menggunakan simbol-simbol tertentu, menggunakan alat-alat media-media tertentu. Nah, ini biasanya dia menggunakan bahasa, ya, bahasanya masing-masing. Kalau kita orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mungkin Messi sama Ronaldo mungkin menggunakan bahasa Inggris mungkin, Pak. Itu. Kemudian juga dalam interaksi sosial ini ada waktu mereka berinteraksi. Ya. Nah, kemudian ada tujuan yang ingin teman perhatikan di gambar dan video yang diputar tadi, Pak. Oke, terima kasih untuk Riawan. Kita tepuk tangan ya untuk kelompoknya Riawan. Oke, silakan tepuk tangan biar Pak Riawan sama kawan-kawannya lebih semangat lagi ya untuk mengerjakan tugas-tugas di kelompoknya lagi. Nah, oke, terima kasih Riawan. Oke, mungkin dari paparan Riawan tadi mungkin ada yang tambah, mungkin ada yang mungkin memberikan contoh dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ayo dari kelompok 2 dan 3, oke silakan. Sudah pas, Pak. Oh sudah pas ya? Iya, ya. Nah, oke, Menurut kelompok kami sudah pas. Oke. Jadi dari kedua kelompok sudah sampaikan tadi pendapatnya menyangkut interaksi sosial itu sendiri ya. Yang pertama tadi kita melihat bahwa interaksi sosial itu merupakan timbal balik ya, kegiatan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain. Terus yang berikutnya lagi kegiatan itu interaksi itu terjadi harus melebihi 1 orang atau hanya 1 orang sendiri, anak-anak? Lebih banyak 1 orang, Pak, seperti Lebih tadi 1 itu. orang, Pak. Tidak ada yang harus melebihi. 1 orang, 2, 3. Benar Riawan, kalau memang hanya 1, awas loh nanti pasti dibilang itu agak. Nah, paham tidak maksud Pak Guru? Paham, Pak. Pak, paham. SDM orang bilang. Oh iya oh ada istilah begitu ya. Jadi gila miring. Oke. Jadi sabar ya anak-anak. Oke, sudah bisa lihat? Pak Juliano tadi ya nampak. Ya? Halo? Bisa lihat? Bisa. Siapa? Oke, kita lihat yang pertama ya. Kita melihat kembali sama-sama. Ini sudah disampaikan beberapa kelompok tadi. Pak Guru hanya menguatkan kembali ya. Kita lihat yang pertama interaksi sosial ya. Kita lihat ada gambar di situ, ada banyak orang ya. Mereka saling berkomunikasi, saling bertatapan ya. Ada yang saling bersentuhan. Itulah namanya interaksi sosial ya. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau dengan kelompok lainnya.
interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti ini, atau tadi pagi Anda berangkat ke sekolah, ketemu orang di jalan, tadi malam Anda bersama kedua orang tua Anda di rumah, jadi itu interaksi yang kita lakukan di setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang berikutnya lagi, tujuan manusia melakukan interaksi. Nah, manusia melakukan interaksi sosial itu dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kalau kita tidak berinteraksi, tidak mungkin kita bisa memenuhi ini segala macam ini. Ada sandang, pangan, dan papan. Kalau tanpa komunikasi, otomatis kita susah atau tidak mampu memiliki apa yang disebutkan di sini atau ada pada gambar ini, ya. Tidak mungkin kita membangun rumah sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi adanya komunikasi atau interaksi dengan sesama, makanya rumah ini bisa dibangun. Bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa paham, Pak. Oke, yang berikutnya lagi, proses interaksi sosial. Nah, jadi di sini kita lihat ada interaksi sosial dan kontak sosial. Kita lihat yang pertama, interaksi sosial apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial. Jadi contoh Riawan sama Paulinus saling berkomunikasi. Nah, itu merupakan interaksi sosial. Interaksi sosial itu mungkin pada saat sekarang ya, atau ada video yang Anda saksikan tadi. Nah, jadi antara dosen dan mahasiswanya, walaupun berjauhan di daerahnya masing-masing, seorang dosen itu bisa menyampaikan perkuliahannya itu. Jadi komunikasi itu lewat media-media yang disediakan, contoh HP atau internet. Oke, lalu yang kedua, melalui kontak sosial, itu komunikasi seseorang akan memberikan tafsiran pada pelaku orang lain ataupun perasaan-perasaan yang ingin disampaikan. Jadi seperti orang berpidato, orang berpidato, atau seorang guru atau seperti Pak Guru sekarang memberikan pelajaran kepada adik-adik semua. Itu merupakan kontak sosial. Jadi itu komunikasi yang akan memberikan tafsiran, tafsiran atau pembelajaran seperti yang Pak Guru sudah sampaikan ini. Oke, yang berikutnya lagi, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu kontak sosial dan komunikasi sosial. Itu Pak Guru sudah sampaikan di awal tadi. Jadi kontak sosial itu kita harus melakukan interaksi secara langsung. Contohnya mungkin kita saling berjabatan tangan, berjabatan tangan, terus atau mungkin lewat teleponan, SMS atau WhatsApp, itu kontak sosial. Terus yang berikutnya komunikasi sosial. Sejauh ini ada yang paham atau belum sama sekali anak-anak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Yang berikutnya lagi, faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Yang pertama itu ada faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontohi orang lain atau kelompok. Contohnya seperti digambar di dalam ini. Coba siapa yang dari kecilnya seperti ini? Ayo. Pasti cewek-ceweknya sering main begini ya? Atau benar tidak? Benar, Pak. Iya, Pak. Nah, Pak Guru harap kalau sudah SMP tidak boleh seperti ini lagi ya. Dian. Iya, Pak. Nah, kalau Dian yang main ini tidak masalah, tapi kalau Paulinus yang main seperti ini, waduh, tuh tidak tahu lagi seperti apa. Oke, yang berikutnya lagi. Jadi Paulina jadinya, Pak. Kaya nih. Oke, yang berikutnya lagi. Setelah imitasi ada faktor sugesti.
Oke, dari sugesti ini siapa bisa memberikan contohnya? Saya, Pak. Oke, Dian, silakan. Kira-kira? Kalau lihat dari gambar itu kan lagi di rumah sakit, Pak, ya, diobati oleh seorang dokter ya, dan Iya. kawannya ya. Jadi kalau kita ke dokter ketika sakit, nah itu kita sudah tersugesti untuk pasti sehat kalau ke dokter gitu, Pak. Wah, pasti kita semua di sini pasti pernah mengalami sakit ya, benar tidak? Ya, Benar. Nah, ya harus minum jamu dari temulawak, Pak. oh harus. Iya. Oh, itu mujarab sekali itu temulawak tuh, Iya. Apalagi dikonsumsi secara rutin, Ya, Pak Linus ya. Awas nanti Siap, Pak. jangan terlalu konsumsi berkelebihan ya, awas overdosis ya, Pak Linus. Oke. Jadi seperti Paulinus tukang meramu seperti yang Julio sampaikan tadi, meramu obat dari temulawak tadi. Jadi seorang peramu ini pasti memberi sugesti kepada pasiennya, harus rajin minum. Terus otomatis pasien ini cepat sembuh atau makin tambah sakit? Coba Wimbar ini, makin sembuh atau makin tambah sakit? Makin sembuh, Pak. Kan sudah kita percaya sama dokter. Oke. Dokter Paulinus. Dokter Paulinus ya. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya, faktor identifikasi ya. Nah, di sini dijelaskan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ini nih lebih kalau faktor identifikasi ini lebih cenderung ke cowok atau ke cewek ya? Halo? Ke cewek, Pak. Ke cewek ya. Iya, Pin. Kalau Wimbar ini sendiri dari identifikasi ini kira-kira contohnya yang Wimbar ini sering lakukan tuh apa kira-kira? Iya, pingin kayak idola, Pak. Kan punya idola, biar sama kayak idola. Oke. Kalau Paulinus idolanya siapa? Di gambar ini, Pak, tidak ada. Pak Guru maksud Pak Guru tanya begini, Paulinus. Dari faktor identifikasi ini dikatakan bahwa kita mau mengidolakan orang lain atau orang lain itu seolah-olah menjadi diri kita seperti idolanya kita. Kira-kira Paulinus mengidolakan siapa? Artis misalnya siapa? Ya, kalau artis Pak Judika. Pak Judika, oh pantas. Jadi dari mukanya mirip ya, Masih keluarga sama Judika mungkin? Ya, oke. Oke, yang berikutnya lagi faktor simpati ya. Jadi kita lihat gambar di dalam itu bahwa faktor simpati ini kemauan anak untuk merasakan diri seolah dalam keadaan orang lain ikut merasakan apa yang dilakukan atau dialami diderita orang lain Jadi ada kawan yang sakit. Contoh tadi seperti siapa? Wilfridus sampai sekarang belum masuk ya? Ini sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oh, sudah hadir. Oke, selamat datang Wilfridus. Oke, lain kali tidak boleh terlambat ya. Iya, Pak. Macet kali Pak tadi di jalan. Tidak terlambat, tadi memang tidak izin masa sebelum jam 8 mungkin. Kita di sini jam 8. Oh, begitu. Aduh, Iya, maaf, Pak Guru lupa ya. Ya, maklum. Kayaknya dari mana Wilfridus? Ya, dari ini NTT, Pak. Oh, Lagi Keo. Maklum ya, di sana itu topografinya susah ya. Jadi mungkin kendaraannya macet, jadi tiba di sekolah. Oke, nanti lain kali tidak boleh terlambat. Saya juga minjem bantu operator sekolah di sini, Pak. Bantuin aku. Oh, begitu. Oke. Oke, dari faktor ini simpati, kalau ini menurut Wilfridus kira-kira contohnya apa ini?
Atau yang Wilfriedus sering melakukan apa dalam kehidupan sehari-hari dari faktor Oh, iya, Pak. imitasi ini? Tunggu Pak, saya masih grogi, belum ada persiapan Pak. Oh ya, oke. Maksudnya apa Pak? Dari contoh faktor simpati, kira-kira Wilfriedus sering mengalami itu tidak? Atau pernah melakukan ini tidak? Contoh apa? Faktor imitasi. Jadi kita merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain, seperti kawan kita sakit, kita turut merasakan itu juga dengan cara kita Itu sering berkunjung. Pak. Oke, Sering, kira-kira apa? Kira-kira apa? Ya, misalnya pergi jenguk teman yang sakit, ya, membantunya. Membawanya oleh-oleh tidak, Wilfriedus? Ya, membawa. Oke. Jadi sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru ada cerita nih. Jadi faktor simpati tadi, Pak Guru tuh di tahun berapa tuh ada sakit. Yang bukan karena faktor sugesti juga sih, tapi di saat kekonyolan kawan itu, makanya Pak Guru juga cepat sembuh. Kenapa? Ada tahu? Ini kawan ini datang kunjung saya yang sakit, bukannya bawa oleh-oleh limon atau buah-buahan, pisang atau apa. Aduh, bawa moke ini yang ada saya juga makin sakit, dia juga kena usir dari dokter. Kamu nih sembarang saja datang, bukan bawa kunjung, bawa buah-buahan atau bawa apa yang supaya pasien bisa makan, tapi bisa bawa pakai alkohol atau moke tadi. Jadi adik-adik tidak boleh ikut seperti kawan Pak Guru tadi ya. Bisa tidak? Jadi tidak boleh Bisa, Pak. Oke, Wilfriedus, terima kasih ya. Iya Pak. Oke, jadi dari kesimpulan Pak Guru yang sudah sampaikan tadi, dari hasil diskusi kelompok tadi, kira-kira sejauh ini sudah paham semua atau tidak anak-anak? Paham, Pak. Oke. Jadi evaluasinya kita menggunakan internet saja ya, biar dikatakan tidak ketinggalan ya. Pak Guru berikan lewat Google Drive ya. Nanti semuanya dicek di email masing-masing, ada soal yang Pak Guru berikan, silakan kerja. Soalnya hanya 5 nomor saja ya. Jadi silakan kerja, boleh dikirim memang sekarang, tidak masalah. Kalau memang besok atau lusa, paling lambat lusa ya, silakan kerja itu dikirim. Setelah itu Pak Guru cek Pak Guru cek kira-kira siapa yang nilainya tinggi, otomatis kalian juga sudah tahu sendiri ya nilainya kalian dapat berapa. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Pak Guru harap apa yang Anda dengar ya, apalagi ini interaksi ini sangat berhubungan langsung dengan kegiatan aktivitas kita setiap hari ya, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Jadi aktivitas itu mempengaruhi kegiatan atau interaksi itu sendiri bagaimana interaksi antara orang yang lebih tua dan lebih muda. Jadi kita harus lebih sopan berbicaranya itu harus lebih lemah lembut tidak boleh berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Itu pun juga dengan antara kawan, tidak boleh kasar dengan kawan Jadi itu pesan-pesan Pak Guru. Jangan lupa pulang sebentar beri salam kepada orang tua Anda masing-masing. Ada salam dari Pak Guru ya. Oke. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita, Pak Guru minta satu orang untuk pimpin sembahyang sebelum kita habisi kegiatan belajar ini. Oke, Wilfriedus silakan untuk pimpin sembahyang.
kita tutup pelajaran kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Wilfridus. Oke, Ya, silakan sama-sama, Pak. kita jalan. Bapak, terima kasih. Iya. Iya, aplaus untuk Pak Stefanus ya. Luar biasa ini. Ya. Ya, Pak Jo. Saya sampaikan kalau melihat style ini tipikal humoris rupanya Pak Stefanus ini. Apa ini